action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Elinus Syadiah, NIM 226420004. Di sini saya akan menjelaskan harga pokok pesanan, menghitung biaya produk satuan. Penetapan harga pokok pesanan. Sistem penetapan harga pokok pesanan digunakan pada saat yang pertama, perusahaan memiliki beberapa jenis produk berbeda yang diproduksi setiap periode. Yang kedua, produk diproduksi sesuai pesanan. Yang ketiga, sifat unik setiap pesanan memerlukan penelusuran atau pengalokasian biaya ke setiap pekerjaan dan pemeliharaan catatan biaya untuk setiap pekerjaan. Contoh perusahaan yang akan menggunakan penetapan harga pokok pesanan meliputi yang pertama, manufaktur pesawat, yang kedua, konstruksi skala besar, dan yang ketiga, produksi film. Penetapan biaya pesanan, aliran biaya pertama. Biaya langsung terdiri dari material langsung dan tenaga kerja langsung. Membebankan biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung ke setiap pesanan saat pesanan dilakukan. Penetapan biaya pesanan, aliran biaya 2. Biaya langsung terdiri dari material langsung dan tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari overhead manufaktur. Overhead manufaktur termasuk biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, dialokasikan ke semua pesanan daripada ditelusuri secara langsung ke setiap pesanan. Berikut ini adalah contoh dari kartu biaya berdasarkan pesanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menghitung biaya bahan langsung bagian 1. Cara menghitung biaya bahan langsung yaitu jumlah pesanan dikali biaya per unit. Contoh pada gambar dalam material requisition form. Jumlah pesanan yaitu 12 dan biaya per unit $3. Jadi total biaya 36. Jumlah pesanan kedua yaitu 20 dan biaya per unit $4. Dan total biaya $80 sehingga jumlahnya yaitu $116. Selanjutnya yaitu menghitung biaya bahan langsung bagian 2 dalam job code sheet. Contoh pada gambar yaitu pada job number A143 bahan baku langsung. Nomor permintaan yaitu X76890 dan jumlahnya yaitu $116. Jadi pada ringkasan biaya bahan baku langsung yaitu $116. Selanjutnya yaitu menghitung biaya tenaga kerja langsung. Cara menghitung biaya tenaga kerja langsung yaitu total jam kerja dikali tingkat upah tenaga kerja. Jadi contoh pada gambar dalam employee time ticket, jam kerja yang 8 jam dikali $15 tingkat upah, yaitu jumlahnya $120. Selanjutnya yaitu akuntansi harga pokok pesanan. Contoh pada gambar job cost sheet, dari perhitungan biaya tenaga kerja langsung sebelumnya, tiket 36, jam kerja yaitu 8 jam, total yaitu $120. Jadi dalam ringkasan biaya bahan baku yaitu $116 dan biaya tenaga kerja langsung $120. Mengapa menggunakan basis alokasi? Basis alokasi seperti jam tenaga kerja langsung, atau jam mesin digunakan untuk membebankan biaya overhead manufacturing ke masing-masing pesanan. Perusahaan menggunakan basis alokasi karena A. Tidak mungkin atau sulit untuk melacak biaya overhead pada pesanan tertentu. B. Yaitu overhead manufacturing terdiri dari berbagai item, mulai dari minyak yang digunakan dalam mesin hingga gaji manajer produksi. C. Yaitu banyak jenis biaya overhead pabrik yang bersifat tetap meskipun output berfluktuasi selama periode tersebut. Aplikasi overhead manufaktur. Tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan untuk menerapkan overhead pada pesanan ditentukan sebelum periode dimulai. Rumusnya yaitu perkiraan total biaya overhead produksi untuk periode mendatang dibagi perkiraan total unit dalam dasar alokasi untuk periode mendatang. Idealnya, basis alokasi merupakan penggerak biaya yang menyebabkan overhead. Pentingnya PHR atau Predetermined of Overhead Rate. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya yang mengandalkan data perkiraan seringkali digunakan karena
Yang pertama, overhead aktual untuk suatu periode tidak diketahui sampai akhir periode, sehingga menghambat kemampuan memperkirakan biaya pesanan selama periode tersebut. Yang kedua, biaya overhead aktual dapat berfluktuasi secara musiman, sehingga menyesatkan para pengambil keputusan. Menghitung tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Tarif overhead yang telah ditentukan dihitung sebelum periode dimulai dengan menggunakan 4 langkah, yaitu yang pertama, perkirakan jumlah total dasar alokasi atau penyebut yang diperlukan untuk perkiraan tingkat produksi periode berikutnya. Yang kedua, perkirakan total biaya overhead pabrik tetap untuk periode mendatang dan biaya overhead pabrik variabel per unit dasar alokasi. 3. Menggunakan persamaan berikut untuk memperkirakan jumlah total overhead pabrik. Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan estimasi total biaya overhead produksi, A estimasi total biaya overhead pabrik tetap, B estimasi biaya overhead pabrik variabel per unit dasar alokasi, dan X perkiraan jumlah total dasar alokasi. Yang keempat, menghitung tarif overhead yang telah ditentukan. Contoh tarif aplikasi overhead. Virgo memperkirakan dibutuhkan 160 jam kerja langsung untuk memenuhi perkiraan tingkat produksi periode mendatang. Selain itu, perusahaan memperkirakan total biaya overhead pabrik tetap sebesar 200 dan biaya overhead pabrik variabel sebesar 2,75 per jam tenaga kerja langsung. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 200 ditambah 2,75 per jam kerja langsung dikali 160 jam kerja langsung. Y sama dengan 200 ditambah 440. Y sama dengan 640. Rumusnya 640 perkiraan total overhead produksi dibagi 160 perkiraan jam kerja langsung atau DLH. Jadi hasilnya POHR sama dengan 4,00 per jam kerja langsung. Perkenalkan, nama saya Beyonce alias Yuliadi dengan NIM 226420016. Pencatatan overhead manufaktur di dalam job cost sheet. Biaya overhead pabrik akan dicatat dari berapa lama tenaga kerja melakukan pekerjaannya, lalu dikali dengan biaya overhead yang telah ditentukan di awal. Contohnya, di dalam biaya tenaga kerja, jam kerja karyawan adalah 8 jam, dan biaya overhead yang telah ditentukan di awal sebesar $4. Maka, total biaya overhead pabrik yang dikeluarkan adalah sebesar $32. Menghitung total biaya pesanan. Total biaya pesanan dihitung dari biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja, ditambah biaya overhead pabrik. Seperti di contoh, total biaya bahan baku yang dikeluarkan sebesar $116, total biaya tenaga kerja sebesar $120, dan total biaya overhead pabrik sebesar $32. Maka, jika dijumlahkan semua, total biaya pesanan sebesar $268. Menghitung biaya produk satuan. Biaya produk satuan dapat dihitung dari total biaya pesanan dibagi unit yang terselesaikan. Seperti di contoh, total biaya pesanan atau total cost diperoleh sebesar $268 dan unit yang selesai atau units complete sebesar 2 unit. Maka $268 dibagi dengan 2 unit, biaya produk satuannya sebesar $134. Pekerjaan WR53 di NW Fab Inc. membutuhkan bahan langsung senilai $200 dan 10 jam tenaga kerja langsung dengan upah $15 per jam. Perkiraan total biaya overhead untuk tahun tersebut adalah $760.000 dengan perkiraan jam tenaga kerja langsung adalah 20.000 jam. Berapa yang dicatat sebagai biaya pekerjaan WR53? A. $200, B. $350, C. $380, dan D. $730. Jawabannya,
Tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka sebesar $760.000 dibagi dengan perkiraan jam tenaga kerja langsung sebesar 20.000 jam. Maka tarif biaya overhead pabrik per jam adalah $38. Biaya bahan baku sebesar $200, biaya tenaga kerja sebesar $15 dikali 10 jam kerja sama dengan $150. Biaya overhead pabrik $38 dikali 10 jam kerja sama dengan $380. Maka total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan WR53 yaitu sebesar $730 atau dengan jawaban yang D. Harga pokok pesanan perspektif manajerial bagian 1. Pembebanan biaya produksi pada pesanan secara tidak akurat akan berdampak buruk pada perencanaan dan keputusan yang dibuat oleh manajer. Yang pertama, sistem penetapan harga pokok berdasarkan pesanan dapat secara akurat menelusuri bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan. Yang kedua, sistem penetapan harga pokok berdasarkan pesanan seringkali gagal mengalokasikan secara akurat biaya overhead pabrik yang digunakan selama proses produksi ke pesanannya masing-masing. Harga pokok pesanan perspektif manajerial bagian 2. Memilih basis alokasi. Sistem penetapan harga pokok berdasarkan pesanan seringkali menggunakan basis alokasi yang tidak mencerminkan bagaimana pekerjaan sebenarnya menggunakan sumber daya overhead. Basis alokasi pada tarif overhead yang telah ditentukan harus mendorong biaya overhead untuk meningkatkan akurasi biaya pekerjaan. Cost driver merupakan faktor penyebab biaya overhead. Banyak perusahaan menggunakan tarif overhead pabrik tunggal yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengalokasikan seluruh biaya overhead produksi ke pekerjaan berdasarkan penggunaan jam tenaga kerja langsung. Yang pertama, seringkali terlalu menyederhanakan dan salah jika berasumsi bahwa jam kerja langsung merupakan satu-satunya pendorong biaya overhead pabrik di suatu perusahaan. Yang kedua, jika lebih dari satu pemicu biaya overhead dapat diidentifikasi, keakuratan biaya pesanan ditingkatkan dengan menggunakan beberapa tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, informasi untuk menghitung beberapa tarif overhead yang telah ditentukan. Contohnya, perusahaan Dickson memiliki 2 departemen produksi, penggilingan, dan perakitan. Perusahaan menggunakan sistem penetapan biaya pesanan dan menghitung tarif overhead yang telah ditentukan di setiap departemen produksi. Tarif overhead yang telah ditentukan di Departemen Penggilingan didasarkan pada jam mesin dan di Departemen Perakitan didasarkan pada jam tenaga kerja langsung. Perusahaan menggunakan penetapan harga biaya plus dan persentase markup sebesar 75% dari total biaya produksi untuk menetapkan harga jual untuk semua pesanannya. Pada awal tahun, perusahaan membuat perkiraan seperti yang tertera pada slide. Menghitungnya, langkah pertama, hitung biaya overhead yang telah ditentukan untuk setiap departemen. Selama bulan berjalan, perusahaan memulai dan menyelesaikan pesanan 407. Perusahaan ingin menggunakan biaya dan tarif overhead departemen yang telah ditentukan sebelumnya untuk Departemen Penggilingan dan Perakitan. Yang pertama, Departemen Penggilingan sama dengan $390.000 ditambah $2,0 per mesin hours dikali 60.000 mesin hours sama dengan $510.000. Pada Departemen Perakitan sama dengan $500.000 ditambah $3,75 per direct labor hours dikali 80.000 direct labor hours sama dengan $800.000. Langkah kedua, hitung tarif overhead yang ditentukan untuk setiap departemen.
Gunakan jumlah yang ditentukan pada slide sebelumnya untuk menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya pada setiap departemen. Pada departemen penggilingan sama dengan $510.000 dibagi 60.000 mesin hours sama dengan 8,50 per mesin hours. Pada departemen perakitan sama dengan $800.000 dibagi 80.000 direct labor hours sama dengan $10,0 per direct labor hour. Langkah ketiga, hitung jumlah overhead yang diterapkan dari kedua departemen ke suatu pesanan. Gunakan BOR yang dihitung pada slide sebelumnya untuk menentukan overhead yang diterapkan dari kedua departemen ke pesanan 407. Contohnya seperti di tabel tersebut, departemen penggilingan sama dengan 90 mH kali $8,50 per mH sama dengan $765. Departemen perakitan sama dengan 20 DLH kali $10 per DLH sama dengan $200. Selanjutnya langkah keempat, hitung total biaya pesanan untuk pesanan 407. Informasi yang diberikan kepada kita gunakan untuk menghitung besarnya total biaya pesanan 407. Berikut perhitungannya seperti contoh di tabel tersebut. Selanjutnya langkah kelima, hitung harga jual pesanan 407. Harga jual job 407 dengan asumsi markup 75%. Contohnya seperti tabel tersebut. Penting untuk ditekankan bahwa penggunaan pendekatan departemen terhadap penerapan overhead menghasilkan harga jual yang berbeda untuk pesanan 407 dibandingkan dengan yang diperoleh dengan menggunakan tarif overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung atau jam mesin. Daya tarik dari penggunaan tarif overhead departemen yang telah ditentukan adalah bahwa tarif tersebut mungkin memberikan penghitungan yang lebih akurat mengenai biaya yang disebabkan oleh pekerjaan yang pada gilirannya akan meningkatkan perencanaan manajemen dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, beberapa tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Pendekatan berbasis aktivitas. Ketika sebuah perusahaan menciptakan tarif overhead berdasarkan aktivitas yang dilakukannya, perusahaan tersebut menggunakan pendekatan yang disebut penetapan biaya berbasis aktivitas. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah penetapan alternatif untuk mengembangkan beberapa tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Manajer menggunakan sistem penetapan biaya berbasis aktivitas untuk mengukur secara lebih akurat permintaan pekerjaan, produk, pelanggan, dan objek biaya lainnya terhadap sumber daya overhead. Selanjutnya, ada harga pokok pesanan untuk laporan keuangan kepada pihak eksternal. Jumlah biaya overhead yang diterapkan pada seluruh pesanan selama suatu periode akan berbeda dengan jumlah biaya overhead sebenarnya yang terjadi pada periode tersebut. Yang pertama, ketika sebuah perusahaan menerapkan biaya overhead yang lebih sedikit pada produksi daripada yang sebenarnya dikeluarkan, hal ini menciptakan apa yang dikenal sebagai overhead yang diterapkan terlalu rendah. Yang kedua, bila biaya overhead yang dibebankan ke produksi lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan sebenarnya. Hal ini mengakibatkan biaya overhead yang dibebankan secara berlebihan. Penyesuaian finansial untuk overhead yang diterapkan. Harga pokok penjualan yang dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan harus disesuaikan untuk mencerminkan overhead yang dibebankan terlalu rendah atau berlebihan. 1. Penyesuaian biaya overhead yang kurang diterapkan meningkatkan harga pokok penjualan dan menurunkan pendapatan operasional bersih. 2.
Penyesuaian overhead yang dibebankan secara berlebihan menurunkan harga pokok penjualan dan meningkatkan pendapatan operasional bersih. Kartu biaya pesanan atau buku besar pembantu. Semua kartu biaya pesanan perusahaan secara kolektif membentuk buku besar pembantu seperti yang ada di gambar. Kartu biaya pesanan atau pelaporan raca. Kartu biaya pesanan memberikan serangkaian catatan keuangan dasar yang menjelaskan pesanan tertentu yang terdiri dari jumlah yang dilaporkan dalam proses, dan barang jasa di neraca, seperti yang ada di gambar. Penetapan biaya pesanan pekerjaan di rumah perusahaan jasa. Meskipun perhatian kami terfokus pada aplikasi manufaktur, perlu ditekankan kembali bahwa penetapan biaya berdasarkan pesanan juga digunakan dalam industri jasa. Penetapan biaya berdasarkan pesanan digunakan di berbagai jenis perusahaan jasa, misalnya firma hukum, firma akuntansi, dan perawatan medis.